Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dinda Fadila, Stanbook A41111944. Baik, di sini saya akan menjelaskan kemajemukan dalam dinamika sosial budaya, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnik, ekonomi, dan agama. Masyarakat tidak hanya terkelompok antara yang memerintah dengan yang diperintah, tetapi secara fungsional terbelah berdasarkan satuan ekonomi, yaitu antara pedagang Cina, Arab, India, dan kelompok petani Bumi Putra. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka dan berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk yaitu plural society pertama kali diperkenalkan oleh Furnival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Konsep masyarakat majemuk Furnival di atas dipertanyakan validitasnya sekarang ini sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Etnik dan ras atau asal-usul keturunan, 2. Bahasa daerah, 3. Adat istiadat atau perilaku, 4. Agama, 5. Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Penghasilan atau ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pemukiman, 4. Pekerjaan, dan 5. Kedudukan dan sosial politik. Ras. Berdasarkan karakter biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri utama pembeda antar ras antara lain ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Misalnya, ras Melayu secara umum bercirikan kulit sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan berperawakan badan sedang. Ras Negro bercirikan kulit hitam dan berambut keriting. Etnik atau suku bangsa Efbar pada tahun 1988 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama dan sadarkan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Berapa persis jumlah etnik di Indonesia sukar untuk ditentukan. Sebuah buku pintar rangkuman pengetahuan sosial lengkap menuliskan jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia ada 4.000 buah. Sugeng HR 2006. Klasifikasi dari suku bangsa di Indonesia biasanya didasarkan sistem lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven mengemukakan adanya 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Koenjaraningrat 1990. Keanekaragaman kelompok etnik ini dengan sendirinya memunculkan keanekaragaman di kebudayaan Indonesia. Jadi, berdasarkan klasifikasi etnik secara nasional, bangsa Indonesia adalah heterogen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.